Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizka Rinanda akan membahas mengenai koneksi antar materi terkait pendidikan dan nilai sosial budaya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, berikut ini pembahasan pertamanya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam, yaitu sifat dan bentuk, dan kodrat zaman sesuai dengan isi dan irama. Kemudian, bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini sangat menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik. Kemudian teman-teman, Ki Hajar Dewantara juga mengartikan terkait dengan budi pekerti. Budi pekerti di sini merupakan watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dari segi kognitif, rasa dari segi afektif, sehingga menciptakan suatu karya yaitu dari segi psikomotor. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga terdapat istilah sistem among. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan supaya anak tersebut tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong juga dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, teman-teman, selanjutnya ada terkait dengan teori pendidikan. Ada Maria Montessori, Friedrich Robel, dan Ki Hajar Dewantara, di mana konsep periode-periode kepekaan oleh Maria, kemudian pengembangan otoaktivitas, kebebasan atau suasana merdeka, pengamatan dan peragaan oleh Friedrich, dan pendidikan harus bersentuhan dengan upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kawan-kawan, setelah kita mengambil sebuah kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, selanjutnya ada refleksi pembelajaran. Nah, berikut ini adalah refleksi pembelajaran dari Rizka Rinanda. Yang pertama adalah terkait dengan pengetahuan dan pengalaman baru saya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dapat disimpulkan guru harus menghamba pada siswa. Pendidikan harus berpihak kepada siswa. Dalam hal ini, guru memberikan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut sesuai dengan minat dan potensi anak. Sebagai guru juga harus mengenali setiap karakteristik peserta didik atau siswa itu dengan mengenal gaya belajar mereka maupun situasi sosial emosional siswa. Selanjutnya adalah apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini. Nah, jadi sebelum saya mempelajari topik ini, saya berpikir bahwa peserta didik itu merupakan sebuah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga pembelajaran itu berpusat kepada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Dalam pembelajaran saya terfokus pada tuntunan kompetensi sesuai dengan kurikulum. Setelah saya mempelajari topik ini, ada yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya, yakni terkait dengan saya menyadari bahwa kehadiran peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Tugas guru hanya sebagai seorang pamong yang memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru harus memahami situasi pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan alam dan perkembangan zaman, serta juga harus memberikan motivasi-motivasi belajar dalam meyakinkan peserta didik agar akan terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kondisi seperti ini akan memudahkan peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan sehingga akan membawa kepada hasil yang memuaskan. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah melakukan pendekatan dengan peserta didik. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, lalu harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media pembelajaran, kemudian mewujudkan praktik baik dalam pembiasaan secara berkelanjutan untuk membentuk karakter peserta didik yang bagus.
Nah, selanjutnya implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret konteks sosial budaya di sekolah. Salah satu perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun terkait dengan konteks sosial budaya di lingkungan sekolah PPL saya, yakni di SDN 4 Banda Aceh. Terlihat penguatan profil Pancasila dan kegiatan kebudayaan yang terapkan pada seluruh warga sekolah. Kegiatan yang dimaksud adalah berupa sidati, di mana kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Kamis, bertujuan untuk menanamkan budaya yang sangat kental di daerahnya. Adanya tampilan seperti tarian, mengajarkan tentang kerjasama, memuliakan tamu, dan juga pengenalan makanan khas Aceh. Tujuannya untuk menguatkan karakter, menghargai budaya, dan bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemaparan mengenai koneksi antar materi yang dapat saya paparkan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pembelajaran selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.